Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu lagi dengan channel YouTube Stasiun Hantu. Malam ini kita kembali dengan program baru kita, yaitu Ngopi Santai. Jadi kita akan membahas sebuah misteri tentang santet, teluh, ilmu kebal, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu goib. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, dukung terus channel ini ya, biar kita semakin semangat buat videonya. Ini sih ya, gue sebenarnya nih gue punya keresahan selama beberapa bulan terakhir ini, kawan-kawan. Jadi mulai dari kasusnya si dukun-dukun itu, Ya. yang osi-osi itu, yang katanya kebal ya kan? Iya, begitulah. Gus Samsudin yang sangat imut sekarang, yang dulunya agak sangar, sekarang mulai perlahan imut dari yang mungil. Sama yang si Habib itu, Habib Jindan yang dulunya kebal peluru, sekarang kebal lagu. Kebal buli. Udah mulai, udah ada ini nih. Jadi gue hari ini gue pengen bahas sebenarnya santet itu apa sih? Kan kemarin perbincangan yang ramai tuh soal santet, kebal ya kan? Iya. Gue sih sebenarnya masih bingung nih. Kalau dari Mas Yosi ya yang terjun di dunia spiritual itu, gue pengen tahu nih sebenarnya nih sejarah santet itu gimana sih? Apakah di Indonesia nih santet emang ramai digunakan oleh orang atau terus digunakannya untuk apa? Itu gue pengen tahu sebenarnya. Jadi karena yang selama ini kan yang kita lihat ya itu doang di YouTube, kebal inilah, kebal itulah. Gue pengen gitu kebal api neraka gitu. wah, jai. Ada nggak sih ilmu yang santet gitu atau ilmu perdukunan yang kebal api neraka gitu? Nggak ada. Mana ada kebal api Biar kita kalau di neraka ya kebal panas tuh. nggak panas. Iya. Coba Mas Yosi dulu. Jadi santet itu sudah ada mulai sejak zaman dulu ya. Sejak zaman dulu, terutama yang ramainya itu sejak kerajaan Majapahit. Tahun 1700-an. Iya, jadi dulu itu santet itu yang paling terkenal di masa lampau itu namanya Mbah Bungku. Dia adalah salah satu tabib sakti yang sangat disegani kerajaan-kerajaan. Oh, Mbah Bungku itu nama orang. Iya, nama orang. Salah satunya. Oh, awal mulanya dari tabib gitu. Iya, dia tabib sakti yang dipercaya sama orang itu bisa menyembuhkan segala penyakit lah. Oh. Sekaligus bikin sakit orang itu bisa. Konon ceritanya seperti itu. Oh, tapi awal mulanya dari media pengobatan. Ya, media pengobatan segala Ada macam. yang mungkin menyalahgunakan segala macam. Ya, karena gini, pada zaman itu kan sangat ramai kayak orang sakit apa segala macam, namanya ilmu hitam lah, karena dulu kan nggak ada yang namanya santet itu. Kata santet itu sebenarnya kata pembaruan lah. Jadi ada dua, ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu putih itu kasarnya aku bilangnya ilmu laduni lah. Maksudnya? Ilmu yang langsung turunnya dari sang pencipta gitu bilangnya. Oh, maksudnya tanpa dipelajari gitu. Ya, karena zaman dulu tuh santet itu diturunkan, tapi hanya kepada orang-orang tertentu. Maksudnya diturunkan? Diturunkan. Jadi ilmu ini turun. iya, ilmunya itu turun menurun, betul. Jadi Mbah Bungku ini awalnya dia kan tabib disegani, terus pada saat masa kerajaan itu ricuh, mulailah yang namanya Sabdo Palon. Nah, itu ada sambungannya. Larinya tetap ya, ya. Larinya. Dan beliau pun bersabda kalau misalkan santet ini diturunkan, tapi namanya santetnya itu kalau nggak salah santet merah. Santet merah itu santet yang bukan untuk langsung orang sakit atau gimana, tapi lebih ke gangguan kejiwaan gitu. Bukan gangguan kejiwaan, lebih tepatnya kayak nafsu manusia, sombongnya manusia itu ditingkat sehingga menimbulkan kejahatan. Berarti
kan pada dasarnya ini manusia digoda setan kan? Iya. Pada dasarnya. Berarti yang ilmu yang tadi santet meningkatkan gairah atau nafsu manusia, berarti dia melipat gandakan kerja setan gitu ya? Iya, dilipat ganda. Capek juga berarti setan itu ya, kerja untuk manusia. Ya kan juga dikasih makan, Bang. Oh, dikasih makan? Iya, dikasih makan. Makannya sama kayak kita? Enggak dong. Kalau makannya sama kita bukan setan namanya. Kenapa? Hah? Gus Samsudin. Jadi yang namanya dikasih makan itu entah itu darah hewan bisa, darah manusia bisa, tumbal langsung manusia bisa, Ada tumbal manusia? anak bayi, ari-arinya. Nah, itu yang dipakai. Buat mengikat perjanjian dengan si setan ini? Iya, buat mengikat Enak perjanjian. kali setan itu Ya ya? enak lah, Bang. Tapi kan dengan itu nafsu kita sebagai manusia kan terpenuhi. Ya. Berarti berdasarkan nafsu juga sebenarnya. Kalau umumnya kita bilang lah nggak usah nafsu lah, ego kita mau Dan ngapain. niat untuk menyakiti orang ya? Ya, Bully itu mungkin termasuk santet kali ya. Bully? Gua rasa bully bisa dibilang santet loh. Jadi dia kayak bikin orang jadi depresi. Oh, menyerang psikologi gitu Menyerang ya? psikologi. Bully itu serangan jarak jauh kan? Serangan Santet jarak. itu serangan jarak jauh. Jadi dibully. Bully itu kan negatif itu. Setan juga itu. ya itu tadi saya bilang ego. Agak-agak mirip dia. Jadi orang dibully biar dia sedih, biar dia marah, biar dia sakit hati, akhirnya dia jadi negatif, bisa bunuh diri dia. Iya, karena dibully bunuh diri. Tapi itu santet modern sih menurut saya. Kalau dulu kan Obatnya apa, ada lagunya, obatnya sekarang. Betul. Coba. Yang pemenang tuh yang lagu-lagu indie itu siapa tuh yang rambutnya belah tengah tuh? Hah? Dulu dibully. Yang gua siapa sih tuh, coba bentar. dibully. Oh, Danar. Nah, Danar. Tapi kan itu kan ini lagu kiasannya dia, apa yang dia dialami dia bullying. dapat mantra sebetulnya dari Anjay. tabib itu supaya dia jadi semangat untuk Akhirnya berkarya dia. menangkal bully itu. Jadi santet modern lah kalau bisa dibilang bully itu. Modern. Oke, santet modern. 2.0. Nah, 4.0. Astaga. iya. Nah, tapi kan itu udah masih ketinggalan. Sekarang generasi Five Society, bully itu masuk generasi itu. Jadi santet Five Society. Terus ini, kalau gua lihat anak-anak muda sekarang ya, dia gampang insecure sama dirinya. Jadi kepercayaan dirinya itu kurang. Makanya kalau dibully sedikit, gampang dia tersinggung. Sebenarnya kan kalau bulian itu sebenarnya apa ya? Mainan anak kecil. Iya, cuman kan karena nggak semua orang bisa terima bulian. Iya. Karena kan punya inilah. Tapi kan harusnya kan di zaman modern gini kalau kita dibully ya harusnya introspeksi diri, jangan malah sakit hati. Tapi kalau di zaman sekarang itu santet yang kalau misalkan buat orang meninggal tuh lebih sedikit sih saya lihat. Lebih sedikit. Santet yang bikin orang meninggal. Iya. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan dulu ada dulu tuh masih pakai apa namanya? Boneka sama telur. Yang rame. Telur itu aku bilang teluh lah. Kalau boneka tuh modelnya kayak misalkan dulu kan nggak mungkin ada namanya fotografer lah ya. Dulu tuh pakai nama biasanya, namanya ini dimasukkan ditusuk-tusuk. Itu kan syarat sebetulnya. Kalau sekarang udah berubah jadi uang. Iya. Lu pernah ini enggak? Kalau dulu santet kan pakai jasa gitu kan? Pakai jasa dong. Jasa dulu, sekarang juga ada jasa bully, cuy. Jasa bully. Iya, ada jasa bully. Ya. Nanti coba gue cariin iklannya itu, nanti dicantumin aja di. Jadi kalau dulu kan mungkin dia ini mungkin ya namanya gua ngayal-ngayal ngarang-ngarang kan. Jadi dulu mungkin telur terus ayam itu komoditas, Pak. Jadi dukun itu mungkin dulu sambil jualan telur juga. Iya. Biar barangnya laku. Biar barangnya laku. Dibikin syarat itu. Nah,
Ya siapa tahu ya kan, Masuk akal. nggak ngerti juga apa saudaranya yang jualan ayam, lu beli di saudara gua tuh ayam hitam. Tapi telur itu juga ada dua. Jadi perannya telur ini kayak apa ya? Ya saya bilang itu telur, tapi ada juga untuk apa namanya pembersihan biasanya. Cuman sedikit orang yang tahu. Pembersihan apa nih? Gini, Mandi wajib gitu tuh. kalau mandi wajib kan itu kan ini kalau habis melakukan hubungan atau apalah yang hadas besar hadas Ini kecil. pembersihan apa nih? Pembersihan. Misalkan orang ini sakit nih. Orang ini sakit susah disembuhkan, dibawa ke dokter nggak bisa bla bla bla, otomatis perdukunan duniawi di situ bermain. Nah, jadi ada penangkalnya telur. Jadi si setan ini anggapan ditarik, Telur. ditaruh di telur. Nanti di telurnya itu dipecahin, baru nanti itu keluar tuh. Entah apa isinya. Iya, maksudnya dimatiin lah. Kasarnya gitu. Ada dua, bisa dilebur langsung di sungai, ke laut, ataupun dipecahin langsung. Entah mantranya bagaimana. Oh, tetap pakai mantra ya kayak Telur. besi ya besi. Telurnya Itu bisa jadi. Besi ya besi. Berarti telurnya sebetulnya nggak bisa dipakai lagi ya setelah dia dipakai itu. Iya, nggak bisa kan Ya, dipecahin. akhirnya dia harus beli lagi kan. Nah. telur. Oh, jadi Komoditas. kalau 12 orang beli hampir sekilo juga belinya. Iya. Lumayan. Tapi kalau ini ilmu kebal-kebal itu kayak di parang-parang nggak tembus, di ini nggak tembus. Itu emang ada nggak? Ada sih. Ada nggak sih yang ilmu gitu? Ada lah. Ada. Lah. Ya contoh kayak kita misalkan maling nih, ada maling ya kan. Biasanya kan kenapa maling kalau sebelum digebukin tuh buka dulu bajunya, buka dulu. Ya itu kan biasanya ada pakai sabuk satria kayak satria baja hitam gitu lah. Itu kan sabuk yang ya mungkin bagi mereka ada isinya lah, biar kita tuh kebal dari senjata tajam, bahkan peluru. Kalau roket kurang tahu ya. Kalau kebal peluru mah, kalau Indonesia kebal peluru mah kita nggak kalah perang berarti dulu. Iya, masalahnya kan itu, kan kiasan aja. Aneh juga sih. Ya, bisa juga gini. Waktu zaman perang itu kan baju jirah itu kan pernah ini enggak? Lu tahu jaring nelayan nggak? Tahu. Yang dari rantai-rantai besi itu. Iya, iya. Itu kan sebenarnya konsepnya kan dia pakai itu kan supaya pedang itu nggak mempan. Iya, gitu. cuman pakai panah aja Nah, memang jadi udah itu beban. doktrin bisa aja, ya gue juga nggak tahu lah kepikiran aja. Jadi bisa aja itu sampai sekarang dipikir bahwa baju jirah perang itu ya itu ilmu kebal itu. Oh, berarti baju jirat itu dimasukin ke badannya gitu. Iya, jadi dia nggak mempan di pedang. Tapi yang anehnya ada lagi video yang di daerah Sulawesi betul yang dia Gorontalo. di daerah Gorontalo. Itu Ditembak-tembakin, beneran, cuy. ditembak-tembakin nggak tembus yang orang tua. Asli itu beneran wah. Jadi pas- Ditembakin nggak mempan. Itu gua masih sampai sekarang nggak percaya sih ya. Jadi dia kena tembaknya itu setelah cincin di Pecah. kakinya ya Di tangannya. di tangan Tangannya. Cincin. Cincin. cincin pecah. dipecah. Ada juga Diincar. soalnya. Ada juga batu kebal. Itu. Batu kebal tuh Tadi sih nggak tahu juga lah. sebenarnya bukan batu kebal ya. Kalau yang saya pernah lihat nih, orang kelindes nggak mati tapi batunya pecah itu ada. Namanya itu batu jamrud hijau. Hijaunya tuh lebih pekat. Jadi dipercaya gini, kalau misalkan kena tembak, tabrakan apa, saya tuh nggak mati. Oh. Nggak retak, nggak apa. Tapi sebagai gantinya batu ini pecah. Dan anggaplah itu cuma sekali pakai. Karena batu jamrud nih selain dia kayak kebal-kebal gitu, dia bisa melipat gandakan power manusia lah. Kayak ngangkat apa yang lebih berat, yang seharusnya manusia biasa nggak bisa ngangkat, kayak gitulah. Kalau ini di mana di Jawa Tengah, Mas Wahyu? Nggak ada sih. Ilmu-ilmu santet, telu, ilmu kebal. Pengasihan kayaknya kalau Jawa Tengah tuh. Pengasihan ya. Pengasihan apa tuh pengasihan? Ya mirip-mirip kayak gitu. Apa Supaya namanya? kita dihormati, segani kayak gitu sih. Yang pernah gua dengar. Dia Berarti- lebih ke arah apa? Sebenarnya simbol-simbol apa? Ya kita menghormati orang lain ya kita juga harus hormat. Harus kasih hormat. Biasanya tuh di ininya apa namanya? Kayak yang di kerisnya. Pamor diri lah ya, Ah. intinya. Iya. Kalau yang kayak pengasihan, misal itu jatuhnya udah sugihan sih kalau yang di toko-toko gitu loh. Gimana? Di toko-toko. Toko-toko. Ha-ha. Yang misal kita beli bakso di mana, dimakan di tempat enak, dibawa pulang nggak enak. Oh iya. Bukan, maksud gua yang pengasihan yang gua Oh, yang tadi yang yang- soal apa
karisma gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu. Mirip-mirip yang kayak diceritain itu Batu Delimanya Soekarno gitu-gitu ya. Raja-raja kan itu supaya iya. dia berkarisma. Ada itu. Bawah dilihat orang juga. Ada itu. Tapi kalau ngomong karisma itu sebenarnya ada juga kata lain dari pengasihan. Maksudnya kata lain tuh maksudnya selain pengasihan yang disebut sebagai bisa meningkatkan pamor segala macam, ada lagi aura manusia kan ada 7. Gimana tuh? Aura manusia ada 7. Ada aura yang masing-masing warna. Kalau kita mungkin searching di Google tuh itu biasanya ketemu kan ada 7 warna. Nah biasanya kalau yang warna yang wibawa itu lebih ke warna biru. Tapi itu perlu latihan. Latihannya gimana? Kurang tahu latihannya karena kan setiap orang punya metode sendiri-sendiri. Ada yang mungkin bertapa, terus puasa segala macam. Warna apa aja aura-aura itu? Kalau ini saya nggak nyebutin secara urutan ya, karena Ya, saya juga lupa. aja. Umumnya aja ya, kuning, merah, biru, hijau. Biniu. Ya, Magic Biniu. Magic. Yang paling tinggi kalau menurutku tuh ungu sih. Ungu. Ya, Pasnya ungu. berarti. Ungu itu apa ya? Kalau di Jawa Timur itu disebut kalau dia dibawa jelek, kepribadiannya dia jelek, itu lidah pahit. Lidah pahit tuh gini. Dia ngomong jelek, orang entah itu nanti atau besok, pokoknya dalam jangka waktu dekat orang tuh pasti kejadian. yang dibilang. Misalnya kamu ntar tabrakan begini-begini. Nah, dia udah tahu tingkat ilmunya segitu, tapi dia ngomong. Ngeri juga ya dia ngomong. Nah, kalau yang keputihnya biasanya cirinya tuh sama kayak orang Wibala, nggak banyak ngomong, terus ngomongnya selalu dijaga, hati-hati, sama lebih banyak ngasih nasihat. Itu motivator. Tapi itu ini ya secara tak kasat mata sih susah juga. Pernah ada kejadian dulu. Nongkrong nih sama kawan nih, yang karena sini kawan-kawan pesantren lah. Saya sendiri bukan orang pesantren, maksudnya ikut nimbrung aja karena dia aja. Dibilang, entar lagi ada orang mau maling nih. Oh, dia tahu ya. Entah dia mungkin kayak gimana, saya pun kurang tahu. Dia bilang, entar dia datang kok ke sini. Beneran datang. Orangnya, malingnya. Dikasih itu dompetnya, Mas ini Mas. Terus Memang bawa udah ini ya karena kita di desa ya kayak bawa sajam segala macam. Habis itu dia entah bukan komat kami, inilah bibirnya tuh cap segala macam. siapa tuh Kawan saya itu namanya Abdi. Dia bilang, ntar lagi tuh balik lagi ke sini. Nggak ada 1 jam orang tuh balikin dompet, minta maaf, cabut lagi. Nggak ada duitnya kali isinya. Hah? Temennya kali. Bisa jadi. Iya kan? Mas saya kan, ntar lagi ada orang maling. Mana pula kita tahu ya kan? Settingan cuy. Settingan, cuman kan Biar dia Anggap sakti. dianggap sakti, iya bisa jadi. Antara percaya nggak percaya. Cuman kalau di perawakannya mungkin tingkatan yang segitu tuh kayak gitu. Oh, berarti bisa settingan tuh ya? Iya. Kemungkinannya. Settingan itu. Ya sama kayak zaman sekarang aja, artis biar naik pamor. Prank polisi gitu maksudnya. Ya, nggak nyebut ke situ juga ya. Kan itu fakta. Oh iya, oke. Terjadi. Oke, siap. Kita kan nggak ngomongin hoax. Karena kalau prank orang biasa atau yang nggak kelihatan, ya nggak bakal naik dia. Siapa yang mau nengok? Yang lagi disorot kan polisi, makanya dia style begitu. Ya, tapi kan ngeri juga nanti semua YouTuber nge-prank polisi. Kan? Kasihan polisi di prank terus. Udah di prank si. Tapi sekarang tuh banyak nggak tahu ya, entah ini entah dari berita atau dari mana, lebih konyol santet sekarang kalau saya bilang. Kalau konyol itu gimana? santet atau apa maksudnya itu lebih kayak kalau dulu kan mungkin untuk orang perang biar kebal, biar kerajaannya menang atau dia kuat disegani. Tapi kalau sekarang buat ke cewek. Bukannya dari dulu. Gini, gue pernah dapat cerita ini di kampung gue ya. Dulu yang santet itu bukan laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki. Dulunya sejarahnya itu di daerah gue tuh gitu. Dulu tuh yang nyantet itu perempuan ke laki-laki. Itu betul. Dulunya. Nah sekarang ini mulai pergeseran nih, entah laki-lakinya yang kurang percaya diri, nggak punya pamor lagi buat ngedeketin perempuan sampai pakai santet kan aneh juga kita santet perempuan buat biar cinta.
Iya, kalau dulu kan laki-laki apalagi yang punya, anggaplah kata umumnya itu kasta yang lebih tinggi, itu kan banyak perempuan-perempuan yang ngejar. Jadi wajar lah kalau perempuan menyantet laki-laki. Tapi kalau sekarang kebalik, kan sekarang kan udah zaman duit, Bang. Ya gini, kasarnya umum ya, perempuan tuh kan lebih dapat lah untuk cari duit dari entertain atau segala macam ya kan. Dengan parasnya dia, rupanya dia yang cantik. Nah, maka dari itu mungkin banyak lah cowok-cowok yang ini jadinya menggunakan. Salah satunya ya kayak pakai bulu perindu. Bulu perindu. Nah, terus biasanya baju. Kalau kata orang dulu bilang. Tapi memang betul, Bang. Iya, bulu kemaluan ini yang makhluk-makhluk halus itu dia. Benar, itu bulu. Iya, itu antara bulu cewek dan wanita. Ini ya yang makhluk yang kelihatan tuh satu cewek satu wanita. Yang si genderuwo ini. Iya, anggaplah gitu. Nah, itu. Jadi Gimana cara ngambilnya? Ih, ya pasti kan ada ritual-ritualnya. Setelah dia mendapatkan itu pasti dia akan gini. Bulu itu akan ngikat sendiri kayak gini. Saking baunya tuh. Nah, karena saya pernah lihat tuh ditaruh di sini di meja lah. Itu bulu tuh nyambung gini. Cuman ada pantangannya. apa tuh? Kita buka aja nih, pantangannya itu nggak boleh ke pantai. Nggak boleh. Kok nggak boleh ke pantai? Khususnya cewek. Misalkan aku mau nyantet dia nih. Cewek itu nggak boleh ke pantai? Cewek itu nggak boleh ke pantai. Loh, Kalau ke cewek itu ke pantai, gila. berarti santetnya nggak? Namanya juga pantangan. Cek. Karena kan pantai. Berarti si yang punya bulu ini nggak pernah mandi dia. Iya. Makanya kalau ke laut mandi harum wangi nggak mandi. Karena kepercayaan yang ada, kalau kita ke pantai itu kan membersihkan diri karena di air. Kalau di masjid gimana? Hah? Pasti lepas dong. Lepas apanya? Santetnya? Iya dong. Saya percaya kalau itu kan dibawa ke masjid. Masalahnya kan orang udah mulai jarang ke masjid, coy. Anjing kurang kerjaan bawa bulu gitu. Iya. Tapi yang paling itu kalau menurutku kayak susah lah dapetinnya perlu ritual. Berarti orang-orang itu ribet hidupnya? Ribet. Ngapain pula dia nyari-nyari cewek pakai cara gitu? Yang paling sukar untuk ditelaah itu dari pemberian. Nih, tak kasih kamu ya cincin. Itu biasa ada doa-doanya. Selama itu masih di rumahnya dia, dipakai sama dia, itu bakal lengket. Cuman itu jeleknya begitu. Kita udah bosan sama dia, mau ninggalin dia itu susah. Karena dia bakal gila-gilaan cari nyari-nyari kita. Dia bakal. Si cewek ini bakal gila-gilaan, kayak buta lah. Kan kasihan kalau sampai perempuannya, aku mau bunuh diri. Kalau enggak sama kamu, Berarti kurang ganteng lagi jadinya. ya ada ya begitulah ya. Bukan gue ngomong. Iya, orang yang pakai yang ilmu kayak gitu berarti kurang ganteng dia kan. Kurang pede lah. Dia nggak pede dengan apa yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Padahal kan jodoh udah ada yang ngatur. Padahal kan perempuan tuh lebih banyak daripada laki-laki. Ya kalau zaman dulu memang udah ada yang ngatur sama bapaknya dijodoh-jodohin. Perjodohan apa Siti Nurbaya itu kan gitu. Jodoh udah ada yang ngatur sama bapaknya tuh yang ngatur. Bapak yang Ya, ngatur. udah ya. Jadi kain sama tuan tanah. Tapi pernah juga sih. Jadi gue pengen ini nih ke Mas Wahyu. Gimana sih pandangan orang Jawa Tengah itu terhadap santet, teluh, ilmu kebal? Apakah prakteknya sekarang masih banyak atau gimana? Kalau prakteknya masih banyak sebenarnya, cuman kan kita nggak tahu detailnya siapa-siapa gitu. Iya. Cuman kayak keluarga pun ya pernah lah nerima kayak gitu. Cuman bukan keluarga langsung kita ini kayak bapakku ibuku enggak. Tapi ya keluarga lah. Keluarga lah. Udah dua yang pernah. Jadi ya saya pikir banyak lah masih Masih ya. banyak. Tapi di sana kebanyakan pengasihan ya sebenarnya. Iya. Cuman kan lebih apa namanya itu nggak terlalu nggak terlalu yang kental kali gitu, nggak yang kalau misalkan ada suatu daerah itu yang masih kental santetnya, tempat itu udah nggak terlalu lah. Oh. Jadi yang kayak ya gimana ya, udah ini sih, udah beralihnya udah jauh banget kan. Peralihan zaman juga ya. Udah jauh banget. Dulu kan kalau nggak salah dulu kan orang tuh tahu tuh, oh ini rumahnya tukang santet.
Oh iya. Dulu kan gitu. Dulu kan di data. Kelihatan. Dulu kan di data. Iya. Dulu. Nggak ya, masa kita ngomong sampai data ya. Tapi ini, Mas Ayu, ada juga terbesit nanya. Ah. Kearifan lokal ya guys ya. Karena mau resesi kita makan. Ini di Jawa Tengah sendiri itu kan biasanya kan tadi seperti dibilang biasanya didata dulu ya. Itu setelah didata tuh ada nggak kayak misalkan oh ini yang dukun nih kita bantai atau gimana gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu? Enggak lah. Emang ya udah gitu aja lah ya. Datanya dulu. Oh. Biasanya tuh ya inilah. Enggak di kampung dia tinggal ya, enggak. Oh nggak di kampung. Heeh. Enggak tinggal di kampung kalau biasanya tuh. Sama di hutan deh ya, untuk keamanan dirinya juga ya. Ya kan hubungannya kan langsung sama yang jelek-jelek kan, barang jelek tuh. Oh, yang negatif ya. Barang yang jelek tuh kan di hutan. Tapi ada juga loh bang pengasihan warung. Tapi gue ini ya, gue sih heran gitu, kok orang-orang dukun-dukun ini, orang kan sering datang ke dukun tuh buat cari kekayaan segala macam, kan banyak gitu kan, tapi kok dukunnya nggak kaya-kaya ya? Nah, itulah. Ya karena dia sama setan lah. Mana dia kaya? Kayaknya ya udah besok habis udah ser gitu aja. Jin dimakan setan berarti ya? Iya. Salah lah, uang setan dimakan jin, jin kan lebih kuat kayaknya. Kayaknya kebalik tuh, uang setan dimakan jin. Sama ya. Iya, begitulah. Tapi model-model pengasihan tuh kalau zaman sekarang tuh makin banyak, terutama yang dipakai kan Apalagi ini. orang di kota. Cuman ada ilmu pengasihan putih yang saya tahu. Penghasilan putih, maksudnya penghasilan putih? Nggak pakai setan-setanan, enggak. Dulu kalau di kampung saya tuh ada tuh pengasihan putih. Biasanya pakai air beras. Beras setelah air dicuci, putih. ya. Air berasnya putih jadi penghasilan putih gitu. Ya enggak, bukan karena itu juga. Karena bacaan yang dibaca itu kan lafaz Al-Quran. Biasanya diawali dengan sholawat. Itu udah pasti lafaz Al-Quran yang dibaca. Iya, karena pas waktu atau lafaz Arab yang ada di Al-Quran. Kan Mirip. banyak tuh. Mirip kayak ini ya, raja itu ya. Kan banyak tuh poster-poster. Tapi ternyata ada selipan simbol-simbol jin, simbol-simbol Nah, ini. kalau lebih ke situ kurang tahu. Cuman kalau yang saya dengar sendiri itu ada Lafaz Al-Quran. lafaz Al-Quran. Itu Iya. satu infonya. Iya. Asat. Hah? Pasti infonya. Pasti. Itu lafaz Al-Quran. Iya. Oh. Cuman entah di bagian mana saya dengar cuma habis itu sholawat, baca Al-Ikhlas. Habis itu entah sisanya nih apa saya Nah, itu, kurang tahu. Itu sisanya itu maksud gua. Nah, Apakah mantra-mantra yang diarabkan? kurang ngerti. Biasanya nih air beras nih, setelah beras itu dicuci ya kan, airnya tuh dipakai lap. Udah bacain dah tuh 11 kali. Udah, nanti rame sendiri. Kayaknya gini ya, orang dulu tuh pakai air beras itu buat mukanya biar bersih. Kalau nggak salah ya. Wah, kalau itu nggak tahu gua. Kayaknya. Sama Kayak itu orang Jepang kan. Iya. Orang Jepang tuh kalau yang halus lagi ada selain beras, sabun Shinzui ya. sabun sinsu. Ah, Promo pula cuy. Promo. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sabun Shinzui itu kan dari beras dia. Iya, makanya kan Beras raskin. Kalau dulu itu kalau kita jauh dari mama kan dulu aku tinggal sama nenek. Minum susunya ya dikibul-kibulinnya air beras. Dikibul-kibulin Bukan itu. bukan dikibulin, jadi apa sih? Jadi kalau kita masak di periuk dulu, Iya, di di- periuk itu ada apa? Masak kan ada air berasnya tuh. Hmm. Nah itu kalau dicampur gula tuh enak, Wak. Ya, betul. Air beras itu air tajin namanya. Tajin. Air tajin. Gulanya gula apa? Gula pasir dong. Oh. Saya gula ali. Tapi ada juga pengasihan yang kotor pakai tanah kuburan biasanya. hah? Ada dua itu. Kayak gendam gitu bukan ya gendam? Bukan. Itu lebih kayak lu punya saingan, terus kita nggak bisa ngalahin dia pakai tanah kuburan. Kita punya saingan tapi nggak bisa ngalahin dia. Karena mungkin, Pengen bisnis kayak gitu-gitu ya. nah, jadi gini, aku warung nih, warung es, sebelah warung es. Kok dia lebih ramai daripada saya? Ambillah tanah kuburan, habis itu baca mantra, lempar. Otomatis apa yang dia jual itu pasti bau. Yang dijual sama si orang dilempari itu. Iya. Dan itu juga bisa jadi larinya ke mereka, ke yang lempar tanah kuburan ini. Cuman tanah kuburan itu diambilnya biasanya pakai kain kafan. Bermodal juga dia. Bermodal juga. Modal keberanian. Ada pun juga orang
Yang minta pengasihan tuh dulu di zaman di daerah Banyuwangi itu khususnya itu ini tidur 3 hari 3 malam di samping kuburan keramat. Ya bener tidur. Tidur 3 hari dia. Tidur 3 hari. Minum obat tidur. Tapi tanpa kelihatan. Hah? Minum obat tidur. Suntik kali ke dokter. Biar dia dapat pengasihan. Emang ada-ada aja. Sebenarnya pengasihan yang ilmu putih itu jangan tinggalin wudhu sebenarnya. Dan juga jangan lupa berdoa yang main di atas. Wudhu itu kalau kita wudhu terus, sholat terus, bercahaya muka orang. Itu baru pengasihan putih. Iya, wudhu jangan lepas, sholat, baca berdoa, itu baru pengasihan putih, guys ya. Tapi lu tahu nggak ciri-ciri orang kena santet itu apa, Mas Yosi? Kalau aku ngelihatnya, biasanya kalau orang kena santet atau apa, pertama dari hidung, aku nyium bau yang nggak lazim. Yang kedua hitam, tanda hitam. Entah kenapa kayak kalau ngelihat orang nih, kalau misalnya pernah dia kena santet kok kayak ada hitam, tapi nggak terlalu pekat, ada merah-merah. Wah orang ini kenapa nih, gitu nih. Apalagi kalau orang susu, kalau umumnya kan susu itulah, biar pengasihan gitu biasanya kalau kita ngelihat wanita, terus ada sedikit cahaya kayak model berlian, tapi dia nggak terlalu nampak. Dia biasanya di sini. Itu kalau nggak salah pernah dulu ngelihat kayak gitu, saya coba iseng aja ya, walaupun nggak bisa. Bismillah, coba tak pegang tuh kepalanya, nggak boleh. Padahal kan kalau wanita kan digelus-gelus kan biasanya mau. Wanita kalau dilus-lus kalau bukan pacar juga ya nggak mau juga dia sebenarnya. Iya kan kalau tiba-tiba sap gitu kan. Marah lah dia. Nah. Orang nggak pakai susu juga marah. Cuman kan umumnya kayak gitu. Kalau gua dulu ya, dulu kan ya sempat lah rumah kami itu ya ada lah orang-orang jahil lah kayak gitu kan. Tandanya itu kalau dari yang suara-suara itu kayak pasir ditebar di atap. Kayak pasir deh. Oh, apalagi kalau pakai seng ya. Rumah-rumah dulu itu kan seng apa namanya, genteng merah, jerami. Kalau jerami nggak terlalu kedengeran. Yang kedengeran kali itu Ya daun kering itu loh. oh. Kan kalau ditabur di pasir kan kedengeran juga. Oh iya benar. Itu. Habis itu ya apa namanya? Kayak bola-bola terbang-terbang itu betul. Bola-bola api terbang gitu. Kadang itu bisa jadi ini juga apa namanya? Perantaranya. Makanya kenapa kalau dulu di apa namanya, dikasih tahunya kalau misal apa namanya, amit-amitnya lah kena kayak gituan, kalau udah denger yang kayak pasir dilempar di atas genteng, tidurnya itu deket tanah. Harus ke tanah. Di alas gitu ya. Bukan. Ubin-ubin gitu. Ubin-ubin zaman dulu kan pakainya batu alami tuh. Nah, itu. Oh, jadi nyatu sama tanah gitu. Karena dia kan nyerap panas. Berarti langsung balik ke buminya langsung gitu kasarnya lah ya. Jadi dulu zaman dulu kan di Jawa kan listrik itu belum nyala kayak sekarang ini 24 jam kan. Kalau di kampungku itu masih pakai ini lampu teplo, ngerti nggak? Di popo-popa itu kan. Iya, ada yang pakai apa namanya, solar, ada yang petromak. Kalau apa namanya, dulu itu setiap kamar dipasangin itu satu kalau mati lampu gitu, kalau misal apa namanya itu. Nah kalau sempat ada yang kayak gitu masuk rumah, jadi nabraknya ke lampu teploknya, pecah lampu teploknya. Oh, berarti ke energi panas dia. Dulu Gitu cara kerjanya. cara kerjanya gitu, karena dia kan apa, target itu kan suhu tubuh. Kayak ini ya. Teropongnya tentara itu. ya, yang apa Deteksi. Berarti suhu tubuh itu. ya. Terus Itulah. ini ada yang pernah dengerin nggak yang biasanya tuh kalau kita nggak suka sama keluarga itu ditanam di tanah gitu. Mbak. Tapi secara tidak kasat mata ditanamnya, entah itu apa gitu biasanya. Nah itu biasanya kalau yang kita lihat ini ya dari YouTube atau segala macam informasi itu biasanya susah tuh. Itu ada nggak yang kayak gitu? Pernah ini nggak? Ada sih. Pak gua pernah. Itu gua Ditanam gitu ya kan? Dekat rumahnya.
Itu pas waktu itu gimana? Kalau di kampung sendiri tuh biasanya kalau yang kayak gitu tuh ada biasanya entah itu kiai atau ustadz tuh biasanya keliling dia nginjek-injek tanah. Jadi sebenarnya kalau mau dideteksi itu manusia biasa juga sebenarnya bisa. Kalau kita jalan di tempat yang ada gitu itu pasti agak merinding tuh. Pasti. Iya, Walaupun paham, manusia paham. biasa ya yang nggak punya ilmu segala macam tuh pasti kedeteksi. Kalau apa ya? Kalau ada yang ditanam hal-hal jelek itu di dekat rumah, kalau itu jalan tuh pasti agak merinding tuh kalau ngelewatin itu. Itu tandanya. Berarti Itu di situ tanda. tempatnya. Biasanya tuh dibaca ayat kursi, trikul, al-baqarah segala macam, al-fatihah, sholawat baru disiram-siramin ini dipercikan air. Iya Biasanya itu perlahan hilang. Itu harus sering dilakuin. harus sering dilakukan. Harus sering dilakuin. Karena kan nggak tiba masa tiba akal juga kalau kita langsung hilang. Iya, Harus pasti. rutin, harus rutin. Harus rutin. Karena kayak gitu. Rumah juga dikelilingi, sudut-sudutnya Kental, dibacain segala macam. Iya benar tuh. Banyak Kursi sekali. tiap sudut rumah itu kan penting. Penting, Apalagi penting. Kalau kita baru masuk ke rumah baru itu dibacain ayat kursi kalau dalam Islam ya. Itu benar, dibacain ayat Mas. kursi. Itu sebagai apa? Itu kan diajarkan juga tuh sebenarnya di Islam. Istilahnya pagar lah ya buat Pagar rumahnya. buat rumah biar yang jelek-jelek itu nggak masuk. Tapi kan ada juga Bang model kayak kita melihara sesuatu, terutama ya. Kita melihara. Iya, melihara binatang. Contohnya Oh. kayak burung, terus kucing. Malahan ada yang semut. Kalau rezeki biasanya semut. Tandanya itu kan ya itu apa? Yang aneh-aneh lah, yang kecoa yang datang. Gitu-gitulah yang benar-benar nggak jelas. Tiba-tiba nggak ada kecoa. Iya kecoa. Gue sendiri sebenarnya pernah ngalamin ya. Jadi rumah gue tuh pernah bau bangkai dua minggu, tapi di hari Jumat doang atau di malam Jumat dan pas malam. Tapi kalau subuh tuh baunya udah hilang. Oh. Nah, di salah satu tehel gue tuh ada yang panas tehelnya, tapi di sebelahnya tuh dingin semua. Mak. Itulah gua. Atau kadang di kamar mandi baunya, udahlah air gua bacain trikul, ada tukiah, terus gua semprotin hilang lagi, pindah lagi Pindah lagi. baunya, gua semprotin terus, akhirnya hilang sendiri, capek. Kan setan itu juga punya batas kekuatan sebenarnya. Iya Kalau lah. kita rutin bacain ayat kursi trikul apa segala macam, ayat tukiah, capek juga dia. Kecuali si setan itu dikasih makan terus juga, jadi adu-aduan lah. Diadu. Diadu aja terus. Karena kan dia kan ciptaan Tuhan juga. Iya, betul. Dia kan ciptaan Tuhan juga. Dan sedangkan ayat Al-Quran itu senjata paling ampuh buat melawan dia. Nggak ada gitu deh. Nggak ada lagi lawannya. Dan biasanya kalau dikirim kayak gitu ini ya, kita tahu siapa yang ngirim. Kalau itu gua nggak tahu siapa yang ngirim. Gua nggak tahu. Biasanya. Biasa dulu pernah juga kejadian tuh di rumah. Ular. Ketika mau sholat malam, ada ular di kamar mandi. Bilang ke orang tua ya kan, "Pak, ada ular tuh di kamar. Di kamar mandi." Ah, yang betul. Udah. Segini ularnya. Pendek. Segini, ya ular piton tuh segini, nggak panjang, segini doang. Makanya ini ular tahu ular apa ya kan? Itu setelah entah diapain sama apa, disiramin air, dilempar keluar, cus, hilang. Kayak bola api, mental gitu. Iya, Coba lagi. coba lagi. Dapat apa? Lagi nyari harta karun. Harta karun dia nyari, Nyari lele. nyari bulu perindu. Itu paling mujarab. Mujarab anjir. Tapi ngomong kalau bulu perindu itu kayak kalau dari saya pribadi kesel juga sih lihatnya. Maksudnya kayak terutama untuk kayak gitu, aduh anjay ngapain lu sih? Gitu. Masing-masing orang kan punya Iya. kekurangan masing-masing. Jadi Haruskah seperti melengkapi itu? kekurangannya itu ya jalan yang pintas, jalan cepat. Otomatis soalnya kan jaminannya udah jelas. Hmm. Dibilangnya sih kayak gitu. Sama yang ini biasanya kalau kita pengen kaya kayak pengasihan tuh ada lagi yang model memperistri yang goib, Memperistri makhluk goib. halus. Sugihan berarti ya. Ya, pesugihan. Kayak ibaratnya
ngayal aja itu memperistri makhluk goib itu coli dia kan. Memperistri makhluk goib itu di hayalan dia tuh. Ada ritualnya tuh, ada ritual. Soalnya yang tadi gitu. Cai. Ingat dia. Berusaha mengingat ya. Tapi bener loh, ada yang memperistri. Cuman ini dia minta, misalkan yang saya dengar, yang sudah saya pernah lihat orangnya langsung seperti apa, itu kayak orang busung lapar. Lapar terus? Hah? Lapar seks? Bukan lapar, ya modelnya kurus kering. Karena dia bilang dia boleh berhubungan dengan istrinya. Tapi dia ikut. Tapi di saat malam Jumat dia nggak boleh berhubungan sama istrinya, bahkan nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Jadi dia ini yang menurut narasumber ya yang saya temui, dia berhubungan itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu saya masih nggak kepikiran tuh. Sedangkan ada hadis ya Pak? Hadis atau apa sih, gua kan nggak tahu nih. Apanya? Yang soal malam Jumat itu ya lebih bagus hubungan suami istri. Kenapa itu juga? Itu hadis atau apa sih? Bukan sih. Apa sih itu namanya? Bukan itu palsu ya? Bukan Nggak palsu kuat, juga ya? kayak. Nggak kuat. Jadi sebenarnya di hadis itu malam Jumat itu ya buat zikir, banyak ibadah, baca surah kahfi. Berarti itu cuma dibelok-belokin aja itu ya? Kan dibelok-belokin juga sih. Susah juga bilangnya. Kan orang ada yang bilang, wah malam Jumat nih. Kalau nggak salah hadisnya sanadnya nggak kuat. Oh, Kalau nggak salah. apa sih istilah kalau buat itu? Doif. Doif. Entah itu hadis apa ya, kayaknya bukan hadis itu. Bukan ya? Itu dah makanya kalau dipikir-pikir, anjir lu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Makanya kan dia kurus, disedot terus punya. Keluar disedot lagi. Tapi nggak mati. Kan nggak, emang kan air mani itu kan berproduksi terus, dan itu yang disedot terus. Dia bisa jalan nggak? Tapi pada akhirnya istrinya tumbalnya. Nah itulah jeleknya bersekutu sama setan. Tapi Ini kaya. sama Allah. Kaya. Habis istrinya anaknya. Ya kan di agama juga, di Islam juga ada doa untuk bisa kaya, ada amal. Karena kita ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa pesugihan, santet, ilmu kebal sebenarnya itu Nggak benar. nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sebenarnya. Malah mempersusah diri aja kita jadi hidup. Ya iya kita memang kaya tapi sesaat. Kan lebih enak kaya tapi lama. Gitu. Dinikmatinya lama kekayaan itu dan tidak ada korban. Dan kaya pun bukan berarti soal material doang. Iya. Rezeki itu kan kesehatan segala macam. Anak. Rumah tangga. Anak. Itulah ya guys ya. Makanya apa namanya, sekarang itu apalagi di zaman, gue kira tuh di zaman 4.0 ini ilmu-ilmu pengasihan buat membuat diri ini dilihat orang berwibawa, biar dilihat sama bos kita tuh baik terus. Ternyata banyak yang pakai pengasihan. Kayaknya artis-artis juga banyak yang pakai kayak gitu. Nah kalau itu no comment. Tapi biasanya yang paling jelas tuh kan perusahaan gede. Yang pakai. Iya kan gini, kayak kan ada anak baru masuk dia lebih cepat diangkat daripada anak yang lama. Nah, itu kan tergantung rezeki lagi. Nah. Harus positif thinking. Iya. Cuman kan ada juga orang yang kayak gitu. Tapi kan mungkin yang baru masuk ini kan anak-anaknya direktur, kan bisa Bisa aja. jadi sih. Itu jalur dalam. Jadi jangan terlalu ini lah, harus positif thinking. Atau dia, Ya salam. atau dia rekanan masih dekat Iya, gitu. rekanan segala macam. Daripada lu yang jadi mending ini tenang gitu. Iya. Sama kayak Skepet. itu intermezzo ya guys ya. Terus ya. Jadi jangan terlalu serius lah kita bahas santet ini. Slow aja. Namanya juga ngopas ya kan. Tapi ada juga yang apa ya? Kalau nggak tahu nih, ini pas setiap saya di kampung, kalau saya melihat santet itu saya pengen, injek tuh kepalanya asli. Kok mau diinjek sih? Lu ngapain? Gini, kita punya kelebihan yang dikasih sama pencipta untuk menolong orang, kasarnya gitu lah, untuk menolong Dia kan orang. menolong orang. Iya memang dia menolong orang, tapi dia kan minta ini. Woi, Minta apa tuh? emang tau dari mana lu
santet itu di kelebihan yang dikasih sama Tuhan? Enggak gini, kan ilmu yang dikasih itu biasanya tergantung pembawaan diri kita. Kita mau bawa ilmu itu jelek, itu dia jadi jelek. Tapi kan yang tadi yang kita bilang itu kan santet. Iya, santet kan diturunkan juga. Kalau itu sih bukan pemberian. Kalau gua yang ngomong ya sebagai orang awam itu sebenarnya bukan pemberian dari Tuhan, tapi dia yang cari. Iya. Sama aja kalau kita berdiri di tengah rel kereta api terus kita tabrak mati, ya kan kita yang cari. Iya, tapi enggak, Jadi ada bukan juga. pemberian sebenarnya. Ada juga yang gini, bersih nih, saya tes, dia punya ilmu segala macam, bla 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 bla. Tapi karena mungkin entah suatu kejadian, suatu peristiwa, akhirnya dia berbelok. Entah itu. Samsudin sekarang berbelok kok. Jadi apa? Dia bingung. Konten kreator. Oh, siap. Imut. Imut. Jadi bingung gua. Mau ngapain lagi kan? Ayo tenan gitu kali. Ayo nesu-nesu. Nesu-nesu aja. Selalu sih mental itu. Karena jarang ada orang yang viral habis itu bertahan. Jarang. Kalau Gus Samsudin ini viral terus di-maintain. Sama kayak siapa? Habib Jindan di-maintain, yang pengacara dukun ya di-maintain ketenarannya. Ya mungkin kalau si pengacara dukun ini kan ada berempat. Wih, tapi lagu yang barunya Osi-osi. iya keren loh. Dia kan rocker. Agak metal-metalnya. Ada puisi-puisinya gitu. Ada musikalisasinya, Wak. Teatrikal kan. Ih. Kalau di acara band tuh itu acara band rock lagi kan. Pas dia nyanyi itu kan ada Yosi tuh. Yosi apa? Langsung kebal sama penonton. Kebal tuh. Lu bayangin headbang itu pukul-pukulan kan di Anjay. papan cuy. Kebal sama penonton. Kebal. Gue sih lagi menunggu ini ya. Lagu ciptaan dari Gus Samsudin karena cuma dia yang belum ada lagunya nih. Karena kan Habib Jindan, pengacara dukun itu udah ada lagunya. Udah ada lagunya. Gus Samsudin sama Pesulap Merah. Kan Pesulap Merah bikin lagu juga sebenarnya. Biar 4 sekawan gitu, komplit gitu, klop dia. Semua serba di lagu jadi ini. Itulah cara memaintain ketenaran daripada pakai pesugihan. Mending berkarya. Iya, itu benar. Iya. Iya kan udah di zaman modern gini mah dia udah tahu lah. Apalagi kalau sekarang tuh. Ngapain juga pakai pesugihan? Boleh pakai pesugihan. Namanya pesugihan, sugih, kaya. Ya kalau sekarang mau kaya dagang lauk. Pesunya apa? Itu kan melakukan. Sugihan. Sugih. Melakukan satu cara supaya kaya. Dagang. Kerja. Kayak gini. Dagang santet. Itu kan termasuk dagang. Iya, dagangnya Kita santet kok. Ces, di website itu kemarin ada santet online, Ces. Itu kan dagang. Tamu online, bully online, santet online. Ada, Ces. Penghapusan dosa ada nggak? Oh iya, gue tahu cuy. Itu sebenarnya udah teknologi, weh. Iya, 4.0. Nir kabel, Kabel. Masuk Pak Eko. kabel deh. Jadi Karena kan energi panas kan. melalui apa signal radio, Frekuensi. radio itu dia. Jadi perantaranya udah beda. Itu jadi mbah-mbah kita zaman dulu tuh sebenarnya udah canggih. Cuman masalahnya dia nggak kasih tahu sebetulnya itu ilmunya itu yang benar itu gimana. Rahasia, makanya dia bilang ini hanya bisa ditempuh melalui ini. Padahal dia tahu cara aslinya itu ya teknologi. Nggak dikasih tahu sama dia teknologinya. Hanya apa? Hanya keturunannya yang dikasih tahu. Biar aja Supaya cuman keturunannya aja jadi wong sugih. Gitu. Kalau orang lain nggak dikasih tahu, nanti kalau gua kasih tahu lu buka gerai sendiri lagi kan gitu. Iya, kita iya. sepi jadinya kan. Ntar dia pula yang disantet lagi. Iya sebenarnya tuh mbah-mbah yang dulu tuh udah canggih Wak, ilmunya Wak. Pemikirannya sama seperti kisah Nabi Sulaiman yang mengangkat singgasananya Ratu Balkis. Kan Ratu teknologinya Balkis. itu udah lebih jauh. Kebayang nggak tuh jarak? Kebayang nggak? Dia kedip pindah. Nah, Dia belum berdiri pindah. Teknologi apa sekarang yang bisa begitu? Nggak ada. Nggak ada. kecepatan cahaya. Iya. Apa dia ini nyolong teknologinya Tesla apa ya? Oh lebih. Lebih ya. Kan nggak apa-apa. Ya.
itu datar guys ya, nggak bulat. Astaga. Salahnya bukan salah juga sih ya namanya masyarakat ya. Jadi kalau gue bilang kalau barat itu dia ilmu itu mau dibagi, ditulis sama dia, di sharing, dijadiin satu kitab kan, kayak Yunani zaman kemasan dulu mereka bagi tuh ilmu-ilmunya tuh. Lah kita kan dikuasai sama Tengkulak. keturunannya sendiri, jadi dia makanya dibilang diturunkan. Karena kalau dibagi nanti buka gerai. Dibuka gerai sebelah. Banyak kompetitor jadi. Banyak kompetitor. Asli. Makanya dia tinggal di hutan. Jadi nggak ada yang bisa ke sana, takut orang. Tapi ada nggak yang ini jual kekebalan gitu kayaknya online gitu? Ada pasti. Ada. Itu armor yang baju zirah. Oh, face ya? Face ya? Face. Hah. armor Kayak PUBG gitu ya berarti level 3 gitu level. canggih. Kalau dulu nggak dikasih tahu sama dia rahasianya. Rahasia dapur gua bos ini. Rupanya di sini taruh besi ya kan? Taruh besi. Tebal dah. Tapi ada juga yang ilmu kebal tuh minjem jirah itu masih bingung tau gitu. Minjem apa? Ada misalkan ini makhluk gede lah yang sakti pakai jirah. Makhluk halus. pakai Makhluk jin. halus pakai jirah. Kita minta jirah kita jadi kebal itu masih belum ngerti tuh. Itu kan teknologi sekarang, makanya gue bilang teknologi sekarang tuh masih kalah sama teknologi dulu. Jadi kalau dulu tuh mungkin saking tipisnya nggak kelihatan dia jirahnya, Wak. Karena udah terlalu canggih. Invisible sampai ya. Kayak perang-perang Mahabharata itu bagaimana coba? Perang segitu gedenya, ibaratnya dari udah jadi dewa-dewa lah kalau dibilang dulu. Makin sakti lu makin dewa ya, sama kayak sekarang anjir. Kapal bisa terbang, bagaimana ceritanya terbang? Orang mana kepikiran dulu terbang? Nah, Sakti Mandraguna tuh terbang kayak Gatot Kaca sekali lompat buat nyampe ke pulau lain. Jangan-jangan itu teknologi. Bisa jadi. Setelah perang hancur kereset lagi kan? Bisa, ya gua nggak tahu juga lah ya. Siapa tahu kan? Karena aja 2003 gelap kembali lagi ke teknologi yang dulu. Iya. Perang nih orang stres mati semua, nggak ada internet, stres bunuh diri ya udah keulang. Kereset. Siapa tahu? Ya, namanya juga nebak-nebak. Iya sih, cuman Berarti tapi ada kebersihan di pikiran lu gini nggak? Apa corona ini sebenarnya pembersihan dunia? Iya. Corona bisa dibilang ya santet dari ilmuwan-ilmuwan itu lah. Karena udah padat, bumi udah padat. udah padat, Ya. alamnya dirusak, nggak dijaga, dipakai buat ini buat itu demi uang Nah, kekuasaan. Kiriman santet ilmuwan-ilmuwan itu. Santet perang kan nyebarin virus. Santet ya. Virus kematian. Batuk ini semua itu. Ya santetnya ya itu istilah kata. Istilah kata. Santet Ya. COVID tuh santet. Mente kan nggak ada nih. Coba. Emang dulu ada COVID? Gak ada. Dulu ada yang cuman flu Spanyol. Flu Spanyol. Terus Ebola. Bisa mulai ya. Karena virus juga tuh dikembangkan sama kayak santet, ilmunya dikembangkan terus. Sebenarnya virus itu menjiplak ilmu santet dia. Membunuh tanpa menyentuh. Iya. Bedanya cuma kayak versi dibikinnya pakai teknologi aja kali ya. Teknologi aja. Kalau dia pakai setan, pakai jin. Secara harafiah ya. Harafiah. Iya, secara harfiah betul. Secara harafiah kan dia sebenarnya kan menggunakan kejahatan kan. Apa sih istilahnya? Hal negatif kan untuk negatif. melukai orang lain kan tanpa diketahui gitu kan. Jadi apa bedanya? Tapi ini bagaimana dengan pembantaian kayak dukun santet menurut lu tuh gimana Om? Itu Baik sih betul kalau atau bilang enggak? Fitnah itu. Fitnah lah ya. Politik itu. Nah, Politik jadi dia bisa jadi nggak suka sama orang ini ya difitnah. Padahal kan belum tentu. Itulah makanya kayak apa sih itu? Lu kalau tahu cerita kenapa hukum Hammurabi itu, lu nanti cari tahu deh tentang hukum Hammurabi. Jadi hukum itu pertama kali sejarahnya dibuat tuh ya hukum Hammurabi itu. Gua lupa sih. Jadi supaya masyarakat itu nggak melakukan kejahatan tanpa proses hukum. Jadi ada hukumannya. Bentar, kita googling dulu. Hukum Hammurabi. Nah, ini sejarah hukum ini. Tujuan
Hammurabi menyusun hukum ini untuk memerintah populasi manusia yang lebih beragam setelah penaklukan Mesopotamia. Isu hukum Hammurabi dari Babylon memuat tentang peraturan perdagangan, perbudakan, ganti rugi kerusakan, pencurian, dan hubungan keluarga. Jadi supaya masyarakat itu teratur. Ibaratnya supaya misalnya ini difitnah, lu dagang kok jualnya segini, jadi ada ketentuan-ketentuan supaya dia seimbang. Ya sama kayak sekarang, hukum itu kan sifatnya memaksakan. Tergantung siapa yang Iya, memaksakan. Jadi kalau dibilang hukum dulu atau kesepakatan dari masyarakat dulu? Kesepakatan masyarakat dong. Hukum dulu lah. Aturan itu kan. Aturan. Baru terapin ke masyarakat. Lah yang nentuin hukum itu kan harus kesepakatan. Nah terus kenapa kalau kita sekarang misalnya ada satu hukum yang menurut kita nggak tepat, tapi tetap aja kita dihukum. Padahal masyarakat kayaknya ini nggak pas nih hukumnya. Kenapa nggak diubah aja hukum itu? kayak ini presidential threshold. Bisa. Kenapa mesti tapi kan itu bisa diajukan ke apa? Judicial review namanya. Itu bisa diprotes. Terus. Ada. Siapa gunanya judicial review guys ya? Ya, tapi hukum santet itu ada loh. Ada di kerajaan. Iya, Di Majapahit pun pada saat itu dibuat, Tentang Cok. peraturan Ada. Undang-undang Oh, maksudnya ini ya yang soal apa namanya? Yang santet-santet itu ya. Oh, nih, iya. Coba. Pasal 252 RUU KUHP. Ini masuk ke hukum pidana nih. Bukan pasal 303 ya? Oh. 303. Nih, adapun pada pasal 252 ayat 2 menyatakan jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut, maksudnya itu yang tadi ya, yang santet tadi, untuk mencari keuntungan. Jadi kalau dia untuk mencari keuntungan santet ini, atau menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga. Oh berarti ada ayat sebelumnya nih, ayat 1 ini juga kita baca. Berarti yang jadi pertanyaan gimana cara mendeteksi orang yang kirim santet? Nah, itu dia nih. Pakai ini kali. Coba baca ayat 1. Radar kali. Ayat 1-nya itu berbunyi, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit. Jadi kalau dia punya kekuatan gaib, dia bisa menimbulkan penyakit, itu dimasukkan ke pasal pelanggaran 252. Ini nggak kena ya karena dia mengungkap sejarah ya. Iya, dia kan nggak menawarkan. Nggak membuat praktek Iya, dia. dia tidak memberikan harapan. Kapan pula aku buka praktek? Penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah di pasal 2-nya itu tadi, apalagi dia gunakan itu untuk memperkaya diri, itu ada pasalnya, dikenakan pasal itu. Melemahkan mental, berarti bully itu bisa dimasukin ke situ ya. Tapi dia bukan ranah gaib, Pak. Makanya harus dijelaskan itu arti gaib ini tuh apa sih? Iya. Sebetulnya bisa aja kan dikenain ke situ, tergantung kuasa hukumnya ngebelok-belokin kata. Berarti tergantung Si kuasa hukumnya itu. Nah, coba kita cari kata gaib itu apa sih? Tidak terlihat. Tidak terlihat namun ada. Tidak terlihat. Kata makhluk. Kata makhluk berseluruh besar yang diciptakan, bully diciptakan. Dan gaib yang artinya tidak tampak. Tidak tampak namun ada. kan bulian itu kan nggak nampak juga. Tidak. Tapi kan by Cuma bisa kita dengar. Kalau target yang kena nampak. Kalau bulinya melalui teks, chat, Nah, itu nampak. Nampak. Itu nampak kalau bully langsung dipukul. iya. Iya pula ya. Dipukul. Ya gitu. Jadi kalau orang sekarang sebenarnya bilang gaib, terus dia kayak ngasih harapan bahwa dia mampu menimbulkan penyakit atau Intinya bisa menimbulkan penyakit dia. menimbulkan penyakit, melukai orang lain. Kalau melukai jin itu nggak masuk ya? Kalau jinnya terlukai gitu. Ya jinnya mau lapor bagaimana? Oh iya juga ya. Sama dukunnya. Bukan, maksudnya si jinnya bisa sama dia lapor ke ini polisi gaib. Polisi gaib. 303. Polisi gaib. Sungguh. Apa sih 303 itu apa sih sebenarnya lo?
Kok gua nggak tahu ya? Itu sandi itu. Sandi apa sih sebenarnya, Pak? Itu sandi rahasia. Sandi bagi rahasia orang-orang lah. yang memperdukunkan sesuatu, guys. Ya, mencari keuntungan dari perdukunan gitu. Tapi banyak loh, maksudnya kayak jual-jual. Malahan saya kadang Yang mikir. jual barang-barang itu tuh bisa kena pasal ini. Yang jual-jual barang ini nih, gue jual barang ini bisa Iya. bikin kebal, itu kena pasal ini. Dia bisa kena. Karena Dia dia, bisa memberi harapan, terus memberi apa kayak praktek-praktek gaib, itu kan gaib sebenarnya. Iya, tapi Kak, itu ada nggak kalau ini saya jual barang nih ke orang nih, tak. Orangnya nggak apa-apa. Nah, itu kena nggak? Enggak, kalau yang buat dia kebal itu enggak kena. Karena di sini dibilang itu misalnya ya, setiap orang yang menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya atau yang dia bilang tadi tentang harapan tadi atau kekuatan gaib tadi dapat menimbulkan penyakit. Itu kan enggak kebal. Kalau tembus, Ya salah sendiri. Siapa yang bodoh berarti. Siapa Ya yang kan tembus, Pak? menimbulkan penyakit, kematian Siapa yang tembus? atau Pelurunya yang tembus. penderitaan. Pelurunya. Ini, jadi dia enggak kena. Kalau yang buat kebal-kebal itu enggak kena. Ya kalau kayak gitu tentara kita yang ngasih siapa cuy, yang ilmu kebal itu cuy? Gimana itu? Tapi gini ya, dulu kakek gua tuh saudara kakek gua tuh dia ini ya, apa disebutnya itu dia semacam guru spiritual lah di salah satu markas tentara gitu. Jadi ada salah satu tentara ini yang pengen ikut ke Aceh waktu itu. Jadi pengen ikut ke Aceh. Ya, dia minta inilah kayak semacam ajian-ajian. Jadi kata kakek gua, udah tunggu dulu biar gua kasih. Nah, dikasih lah semacam apa gitu, bungkus putih atau bungkus hitam gitu, lupa gua. Tapi dikasih bungkusan ada isinya. Terus kata kakek gua, semakin kau maju, semakin kau berani, kau semakin kebal. Apalagi kau pegang batu ini. Doktrin gitu. Ya udah, jadi udah ada perang ke Aceh, pulang selamat. Kata dia balik lagi ke kakek gua. Kek emang mujarab ya katanya ya, barang ini. Balau katanya berani aku maju terus pokoknya kalau perang. Ketawa kan kakek aku, ketawa dia, hahaha. Terus coba sini barangnya katanya, dikasih lah. Kau tahu apa isinya nih? Enggak, ini batu yang aku ambil di bawah terus kubungkus kain. Emang kau kira ini ada ininya? Ajen-ajen segala enggak ada. Ada. Disitulah mungkin gua bisa menyimpulkan bahwa ya, kepercayaan diri yang utama. Dan sebenarnya media itu kayak cuma media doang buat menaikkan kepercayaan diri orang. Jadi Menaikkan adrenalin lah ya. adrenalin. Tapi ya semakin kita percaya juga ya semakin jadi barangnya. Walaupun ya nggak ada apa-apanya barang itu sebenarnya. Itulah ilmu perdukunan ya guys ya. Perdukunan duniawi. Jadi Saya masuk sih sini udah pernah ini ngalamin ngalamin langsung soal santet atau kebal gitu. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Kalau kayak dikirim gitu ya pernah yang saya bilang tadi, tiba-tiba ada ular, terus tiba-tiba jadi api pure. Serius? Iya di depan mata, makanya Jadi gini. api. Jadi api setelah dibuang, dibacain ayat kursi, hilang. Langsung jadi api. ya sebenarnya Kelihatan itu. Kelihatan depan mata begini ngelihat. Jadi nemu ular. Dibawa bapak ya kan, dibawa bapak, dilempar, dibacain, habis itu jadi bola api terbang balik. Asli. Memang mungkin pada saat itu saya mikir, semakin mistis ya. apalah ini lagi gitu ya kan. Mistis ya. Habis itu bapak bilang, memang di zaman sekarang tuh udah maju modern, tapi hal begini ini pasti ada dan tidak mungkin orang lupa. Itu beneran Mas Yosi lihat? Beneran depan mata saya sendiri itu dibuang. Saya nggak bisa bantah lagi tuh kalau udah ada kesaksian. Ada depan Nah, mata. saya kan. nggak pernah ya namanya. Maksudnya ada benda makhluk hidup ular terus dia berubah jadi api, itu kan Nggak make sense. Nggak make sense-nya ya memang. dibilang nggak make sense ya juga, tapi di kitab-kitab ada juga yang lu ngelempar tongkat jadi ular. Iya. Bingung juga itu, masa iya bohong? Tapi itu kan mujizat. Iya. Mujizat. Beda, ini bukan mujizat, maaf mujizat. Dan biasanya kalau apa sih namanya, santet itu akan mental. Kalau misalkan ya tadi dibilang Mas Imam,
kayak kita baca doa-doa apalah kalau kita punya rumah apa, biasanya tuh apa ya, ada lafaz-lafaz itulah. Soalnya saya pernah ke rumahnya Pak Kiai, itu di rumah itu kayak ada diselibutin apa gitu, kayak di kelambu lah, kayak dikelambuin gitu loh, ada lafaz-lafaznya gitu. Di kelambunya. Iya, enggak kayak dia di rumahnya tuh kayak ada pelindung gitu lah. Kayak ada pelindung atau memang kelambu? Ya maksudnya modelnya kayak kelambu gitu gini Pas Yosi lihat Bendanya kelambu atau enggak, halus, agak halus. Oh, Di situ ada goibnya. tulisan iya, lah ada lafaz-lafaz gini rumahnya Pak. ngeliat sendiri maksudnya. Ngelihat, karena pas itu kan inilah ngaji. Ngaji kita berangkat ke tempatnya Pak Kiai. Situ ada. Anjir, saya pikir, "Mak, keren juga ya." Kayak di film-film gitu saya pikir. Serius. Anjir. Aku merinding. Ya tapi dibilang sama Pak Kiai itu untuk menolak bala, misalkan kan kita nggak tahu mana orang yang suka atau yang benci sama kita. Siapa tahu apalagi kita udah berkeluarga kan kasihan. Yang kita punya anak, istri, makanya kita wajib. Di daerah mana itu? Hah? Di daerah mana? Banyuwangi. Desa lah. Ada desanya. Emang tempat belajar gitu? Iya, emang tempat belajar gua ngaji. Belum pernah saya ngeliat kayak gitu-gitu. Soalnya kan di Banyuwangi kan dulu kan kental banget begitu. Kalau berita-berita dari masyarakat Indonesia sih ya, katanya Banyuwangi itu memang termasuk salah satu pusat ilmu Kanuragan. Iya. paling terkenal. Kanuragan. Kanuragan apa sih? Kanuragan itu kan ilmu batin. Ladung. Ilmu batin. Makanya kan kalau modelnya kayak ada orang berantem sama yang goib kan, kalau kita ngelihat pakai mata biasa kan, ngapain sih nih orang, kayak aktor lah gitu. Kayak bercanda gitu. Iya. Padahal berantem sama goib. Pas berapa lama Mas? Jadi maksudnya gini, Mas Yosi itu kan bisa lihat. Ya. Pas waktu di sana lihat, itu baru datang apa sudah setelah proses berapa lama ikut kegiatan itu? Baru datang, baru pertama kali. Jadi kan diajak nih ya kan, ayo ngaji baru pertama kali ini, masih Baru ikro. pertama kali. Nah, Gua tadi ikro mau sudah. bilang gini, jangan-jangan itu sugesti yang dimasukin setelah Mas ikut kegiatan itu. Oh enggak. Jadi baru Iya kan, datang. bisa jadi kan? Bisa jadi kan, namanya kan ada teknik psikologi supaya mempengaruhi orang bahwa itu. Nah, tapi kalau misalnya Baru itu masuk, baru terus langsung. aneh tuh. Enggak nih. Aneh. Berarti Mas Yosi juga ini ilmunya Peka. putih dia. Peka, masih peka. Seperti putihnya kita sebagai manusia masih ada kotor-kotornya juga lah. Oh iya, yang paling bersih kan. Mama lemon. Lemon iya. Sikat aja. Lu udah 2 kali sponsor. Cu, siapa tahu masuk, cu. Astaga. Kita tawarin aja videonya ya kan, Mama lemon. Sekalian nih rokok pada masuk. Apa aja rokok ini? Tapi ngomong-ngomong ini loh, Juara malahan coklat. saya penasaran itu gini. Memang kalau ditanya orang kan, "Lu dari mana? Dari sini asalnya." Anjir, jelek banget rasanya ya. Tapi kalau dari sisi spiritual Mas Yosi, ada nggak? Ini dari sisi spiritual ya, ada nggak kiat-kiat buat mencegah orang buat nggak terkena santet atau teluh atau apapun itulah ya? Rajin aja kewajibannya sholat. Kalau dari sisi spiritualnya cuma itu ya, emang. Ya, balik ya agama rajin, iya. Berperilaku baik lah, berbudi pekerti lah yang baik. Walaupun baik, maksudnya baik itu nggak selamanya orang itu bisa berbuat baik. Memang betul, cuman setidaknya dia tidak melakukan hal-hal yang mencelakai orang lain secara terus-menerus. Sebenarnya sih ya, kalau mau dipikir, kita berlaku baik pun itu tanpa menyakiti orang, tetap aja ada yang orang nggak suka sama kita. Itu dah yang namanya dunia. Makanya kan pernah denger lah omongan dari orang tua, kalau dunia nggak begitu, nggak asik namanya. Nggak asik. Itu yang namanya aturan. Tapi sebenarnya sih dalam agama juga orang yang mau santet terus meninggal tuh matinya mati saya juga. Oh iya. Ya karena kan dia kan nggak tahu sabar apa-apa. aja sebenarnya. Sabar, berusaha, zikir, berdoa. Karena janji Allah itu pasti. Pasti. Orang yang meninggal terkena santet insya Allah artinya bersahi. Ya Allah. Ya itulah, hidup itu harus seimbang ya. Jadi kita di sini di stasiun nanti kita membahas hal-hal yang goib, Spiritual ya. spiritual. Tapi gini ya,
buat teman-teman semua ya, mungkin ini pesan dari saya ya, entah itu mau diterima atau enggak. Pesan saya sih gini, kalau ada teman-teman atau keluarga teman-teman yang sudah kena santet dan segala macam, saran saya sih jangan berobat ke dukun lagi. Karena terkadang kalau kita berobat ke dukun itu malah nggak sembuh, malah nambah sakitnya. Jadi kita ketergantungan ke dukun itu terus, makanya dukun itu makin kaya gitu. Dan di agama pun kita dilarang buat berobat ke dukun-dukun itu. Tapi gue nggak setuju sih kalau kalau soal kita nggak boleh berobat ke dukun. Menurut gue ya. Kan beda dukun apa dulu, kalau dukun Menurut beranak segala macam. Boleh aja kalau menurut gue, tapi tetap ya lu harus logis gitu loh. Lu harus logis. Lu sembuh itu sebenarnya penyakit lu penyakit pikiran atau penyakit mental. Nah kalau lu ke dukun artinya lu punya penyakit mental. Pertama, gue bilang punya penyakit mental. Kenapa gue bilang punya penyakit mental? Lu nggak pede sama diri lu sendiri. Lu nggak pede kalau lu bisa sembuh dengan obat-obatan medis. Nah caranya itu adalah mengobati pikiran lu itu ke dukun. Jadi si dukun nggak salah, gua nggak bilang itu salah, karena itu salah satu bentuk terapi sebetulnya. Salah satu bentuk terapi supaya pikiran lu itu meyakinkan bahwa lu tuh bisa sembuh dengan cara yang lu percayai. Nggak salah, tapi kalau menurut gue ya itu namanya penyakit mental. Penyakit mental bukan artinya itu maksud gue menghina lu gila atau apa ya, tapi ya itulah dia konsultan. Konsultan, jadi dia dengan dikasih saran gue gini jalan dan dia percaya dan akhirnya sembuh ya. Kalau sembuh ya kenapa enggak kan gitu. Kalau ke dokter malah nggak sembuh ya mending gue ke dukun, yang penting sembuh aja. Gue sih sarankan ya ruqyah aja ya guys ya. Ya bisa sama. Jadi ya kan itu aspek apa? Pilihan lah. Bukan, maksud gue aspek jiwa sebetulnya, Ces. Kayak ruqyah itu kan jiwa kita berarti ada yang nggak tenang, pikiran kita ada yang nggak tenang, itu makanya bisa ruqyah. Tapi kalau lu misalnya nggak terlalu percaya atau tidak suka dengan ruqyah ya terserah lu lah. Lu entah, kadang-kadang kita sakit nih nggak harus ke dukun, nggak harus ruqyah, cuma cukup dengerin nasihat orang tua aja bisa sembuh. Habis nangis tahu kita salah dosa lega aja. Ada juga yang kayak gitu cuy. Rupanya kita masih punya beban di hati, entah misalnya gue ke temen gue punya beban di hati, kayaknya gue nggak suka sama dia, nggak perasaan gue lemes aja kalau deket dia tuh karena sakit atau apa. Tapi ketika kita sering sharing curhat, oh lu salahnya tuh gini. Akhirnya tuh besoknya tuh jadi beban tuh Penyakit hati. iya jadi lepas. Jangan terlalu berpikir positif, negatif kepada orang. Iya kayak gitu-gitu. Udah ketika kosong gitu. Tapi ya itulah namanya juga dunia ya. Terkadang juga kita lupa sama sejarah. Itu aja sangat sayangkan. Apa tuh sejarah itu? Ya sejarah-sejarah yang sudah dilupakan tuh aduh sedih kali rasanya. Ya nanti tuh ada segmen lainnya tuh sejarah. Sebenarnya salah sendiri, kenapa dia Kok bisa lupa? Kok bisa lupa itu kan? Salah makanya. sendiri, kenapa nggak dijelaskan dengan benar? Itu sebetulnya yang bikin orang jadi kayak main bisi kuda. Cerita di sini nyampe di ujung tuh udah beda. Beda-beda ada ininya. Iya, nyampe ujung udah beda. Karena apa? Karena dia menutup-nutupi ilmu pengetahuannya. Bukan sejarah diciptakan sama yang berkuasa ya. Iya, dia menutup-nutupi ilmu Tapi pengetahuannya. dulu Jadi ilmu pengetahuannya tapi dibelok-belokin ke hal Ada bukunya ya? yang lain. Iya. Ini apa nih? Aman ya? Enggak mana. Aku bilang sejarah itu bisa diciptakan dari orang yang berkuasa. Ya jelas loh, kan dia punya Berkuasa. alat pendukung. Iya. Udahlah. salah satu media propaganda yang murah. Iya kayak kita ini. Murahan. What? Jadi stasiun nantinya memang media propaganda buat memperjelas sejarah ya guys ya. Ya,
Jadi, Biar makin suram. biar makin gelap hidup Anda sebenarnya. Tapi emang guys, jadi obrol-obrol gitu harus dibawa santai aja, nggak usah serius-serius, jangan usah kepala itu harus dibawa. Ya diperiksa lagi lah ibaratnya omongan kita ini bener apa enggaknya kan. Iya. Karena kita juga Sekarang dari SD udah nilai ngarangnya itu udah 10. ngarang Udah, bebas itu udah banyak. Jadi sekarang udah banyak literatur, udah banyak ngarang. penelitian, kan bisa dilihat dari situ. Tapi iya dari sisi agamisnya kan bisa di stasiun hantu juga sama di mimbar. Bayangin aja dari SD udah di pelajaran mengarang kan. Mengarang bebas. Mengarang bebas. Kurikulum, siap. Akhirnya jadi gini, ahli propaganda. Ahli propaganda. Ikan Es. Kap itu kap anjing. Jangan gitu dong. 98 kan namanya juga karangan bebas kan orang bebas untuk berekspresi. Ini kan negara demokrasi ya guys ya. Jadi jangan terlalu kaku lah. Kalau bisa kalau aku hilang cari ya. Jangan juga termakan hawa nafsu lah. Pengen ini, akhirnya begini, nggak betul. Apa lagi Iya, itu? dapat bisikan. Dapat intuisi ya. Itu kepala gue sakit tiba-tiba anjir. Diserang ya. Kalau diserang kami ya gue, iya. Libala ya. Libala. Soalnya udah penting gue mau masuk dari mana. Jadi kacau lah. Holy Ballet itu salah satu bentuk ekspresi pesulap yang dijadikan komedi. Itu. Jadi semua itu bisa Unik dikomedi. ya? Unik. Jadi kita harus cari keunikan dalam diri kita. Apa kelebihan kita di orang, nah, itu kita tonjolkan. Dan orang melirik kita tanpa pesugihan, tanpa ilmu-ilmu gaib. Itu Harus open minded juga lah. mengenal diri biar mengenal Allah. Pok. Kukat. Yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya. Iya. Jadi kalau di sini biar sejarah itu terang, kalau Edit ya. Anda sedang kesusahan, kalau Anda sedang diterpa ujian, masalah, ya tempatnya itu bukan dukun, tapi kembali ke pencipta yang menciptakan kita. Itu ya. Udah panjang omongan kita ya sebenarnya. Udah. Sejam lebih ya. Aduh, Ini banyak udah betul. sholat subuh nih, kita mau sholat subuh dulu ya guys ya. Kita harus, kalau Mas Ray mau gereja subuh. Gereja subuh nggak buka. Oh, nggak buka. Tuh. Nanti kita pasang salib ya di sini ya biar bisa. Udah. Jangan. Aisyah. Aduh. Jadi itu aja mungkin obrolan kita hari ini ya. Jadi stasiun hantu ini ada program baru namanya ngosan ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Kita kan lagi ngos-ngosan nih ngomong dari Ngobrol ngopi santai. ngobrol ngopi santai ya guys ya. Ngos-ngosan. Jadi kita bakal membawa obrolan yang serius di muka umum ke komedi. Itu biar teman-teman menangkapnya juga enak, ringan gitu. Nggak tegang-tegang amat kepala ini. Jadi karena hidup itu hanya numpang ketawa. Ada maka ku apa? Udah, ayo. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya guys ya. Nanti mungkin kita sebenarnya ini buat program ini biar kita Ya karena itu nggak dapat izin. enggak kita mereferensi. Susah bos sekarang anjir. Izin penelusuran ditangkap dituntut selesai kita. Kalian hati-hati ya, yang penelusuran di rumah-rumah itu nanti barang orang hilang tuh. Anda dituntut nanti. Tadi satpam udah marah-marah sama kita. Ya, jadi ini ya guys ya. Jangan lupa cuy, nanti sebelum penutupan kita mistis. Makin mistis Mistis ya guys ya. Itu ya. Tagline kita itu ya, makin mistis ya guys ya. Gak sanggup gue ngomongin. Ya, walaupun bagaimana kita harus entertain. Karena ini konten kreator ini mulai entertain, tapi jangan ngeprank polisi juga ya guys ya. Kasihan polisinya, udah banyak kerjaan. Tiga segala macam. Kapan? Banyak pusing ya. Banyak pula nih, kapan ditutupnya nih? Pening pala. Udah pening. Nah, Jangan aku Serangan masih main, gaib Cuk. Wih, udah ini. modal gua belum balik, Cuk.
Aduh. Jadi kalau teman-teman suka dengan stasiun hantu, kabarkan kepada keluarga, teman, tetangga bahwa ada channel YouTube yang membahas hal-hal spiritual dengan komedi. Gitu. Jadi santai gitu, nggak tegang-tegang sekali, nggak kerasukan-kerasukan gitu. Tapi kadang teman kita suka kerasukan sebenarnya. Itu kan kerasukan. Tapi itu nggak di dalam kamera, kita nggak ngevideoin karena itu mungkin mistis. semakin mistis ya guys ya. Itu mediumisasi, tolong. Namanya medomisasi ya? Iya, itu Kira-kira tolong itu. bukan kerasukan. Kalau kerusukan beda, coy. Jadi kalau Anda suka dengan video-video dan channel YouTube sosial itu, kabarkan kepada teman, sahabat, keluarga, kolega, bahkan anak gitu, biar makin tercerdaskan ya, makin tercerahkan guys ya. Kalau ada anak Anda yang sedang gusar segala macam, ada mimbar inspirasi buat memberi inspirasi hidup kepada dia. Yang habis kalah main judi utang banyak ada tuh. Jadi itulah tadi ya obrolan kita yang mungkin sangat menarik untuk didengarkan sebagai teman saat istirahat, sebagai teman saat Anda mungkin di jalan kena macet. Ada juga di Spotify nanti ya. Tinggal putar di Spotify. Jadi Anda makin rileks di perjalanan, nggak stres, nggak ini itu. Ini dia promosi ya guys ya. Mistis. Ya cukup sekian dari kami Stasiun Hantu. Subscribe terus, di like terus, kalau perlu sampai jebol handphonenya. Subscribe. Awas kalau nggak subscribe Anda ya. Awas. Ada udah capek-capek bikin video ada nggak subscribe. Awas hati-hati Anda ya. Aduh, parah-parah. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.